Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Mary Aprianti, NIM 19045026 sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya teman saya itu M. Asri, NIM 19045141 sebagai pemateri 2. Baiklah, kali ini kita akan masuk dalam pembahasan kita, yaitu tentang wawasan tentang filsafat pendidikan. Di mana materi yang akan kita sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian, yaitu yang pertama tentang secara terminologi, yang kedua berdasarkan beberapa definisi ahli, yang kedua yaitu pendekatan individualistik. Ada 3 pembahasan, yaitu kontroversi yang dilematik, misteri kehidupan, dan karakteristik biologis manusia. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang pengertian secara terminologi. Filsafat pendidikan adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang ruang lingkupnya terfokus dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat khusus atau filsafat terapan. Objek filsafat pendidikan adalah kenyataan. Filsafat ini menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Yang kedua yaitu ada definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Muhammad Labil Al-Najihi, yaitu filsafat pendidikan adalah suatu aktivitas yang teratur yang filsafat itu sebagai jalan yang mengatur, menyelaraskan, serta memadukan proses pendidikan. Yang kedua, Patrick dalam buku Philosophy of Education, berfilsafat dan mendidik adalah 2 fase dalam satu usaha berfilsafat adalah memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai cita-cita yang lebih baik. Sedangkan mendidik adalah usaha merealisasi nilai-nilai dan cita-cita itu di dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Yang ketiga, menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir, intelektual, maupun daya perasaan emosional menurut tabiat manusia. Baiklah, materi kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Muasri. Kepada Muasri, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan atau membacakan materi tentang pendekatan dalam individualistik. Itu kontroversi yang dilematis. Dalam pemikiran aksiologi sering muncul pandangan kontroversial, bahkan dilematis dalam pengembangan ilmu. Hal tersebut terjadi dalam kasus-kasus pemikiran ilmu belakangan ini, yaitu aksiologi adalah filsafat nilai. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan kategori 1, baik dan buruk, serta 2, indah dan jelek. Kontroversi yang dilematis ini maksudnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, juga menimbulkan pertentangan yang membingungkan di mana harus memilih 2 persepsi yang berbeda dari satu permasalahan. Selanjutnya itu misteri kehidupan. Filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Pada satu titik manusia akan mencapai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri sebagai manusia. Filsafat manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin dapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Berfilsafat bukan berarti kita mengetahui semua yang terkandung di alam semesta dengan seutuhnya. Namun, melalui filsafat kita berusaha untuk mencari tahu apapun tanpa adanya batasan, termasuk misteri kehidupan di dunia ini. Ketika itu karakteristik biologis manusia. Setiap individu mempunyai karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun psikologis.
Ciri-ciri biologi yang dimiliki manusia sebagai berikut, yaitu memiliki otak yang digunakan untuk berakal dan berpikir. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang berpikir. Kedua, itu manusia digolongkan dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri manusia tetap manusia dari setiap ras. Perbedaan ciri-ciri fisik terkait dengan tinggi badan, warna warna kulit, warna rambut, warna mata, dan lain sebagainya. Manusia memiliki nafsu yang bisa dikendalikan. Demikian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi. Berikutnya,